Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dara Chaningrum yang akan membawakan berita aktual dan terpercaya. Hari ini saya melaporkan sebuah tragedi yang mengguncang masyarakat Tobelo, Maluku Utara pada 26 Desember 1999. Kerusuhan besar meletus di tengah suasana Ramadan, mempengaruhi tidak hanya Tobelo, tetapi juga daerah lain di Halmahera, seperti Galela dan Jailolo. Konflik ini berangkat dari ketegangan sosial dan ekonomi yang telah lama ada, terutama antara komunitas Islam dan Kristen. Meskipun telah ada upaya untuk meredakan ketegangan melalui pembentukan pemangku Dewan Adat Hibalomo dan wadah generasi muda Hibalomo ataupun Gemai Hilo, bibit-bibit kecurigaan dan dendam tetap mengancam keamanan masyarakat. Kini mereka dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan harmoni demi masa depan yang lebih baik. Hidup berdampingan itu memang teori yang indah, tapi pada realitanya kami sebagai umat Islam sering merasa menjadi tamu di wilayah kami sendiri. Itu hanya perasaan. Apa buktinya? Semua orang, baik Islam maupun Kristen, mereka bebas menjalankan ibadah mereka di sana. Kebebasan itu hanya terlihat di permukaan saja. Contohnya, kami sebagai umat Islam ketika akan membangun masjid atau mengadakan kegiatan keagamaan tertentu, itu sering mengalami kendala-kendala yang tidak dialami oleh umat Anda. Kalau bicara soal pembangunan, umat Kristen juga mengalami kesulitan serupa di beberapa tempat. Semua tergantung situasi sosial dan kesepakatan bersama di masyarakat. Tapi seharusnya ada rasa keadilan di sana. Umat Islam di Tobelo itu merupakan sejarah dari bagian panjang wilayah itu. Jadi kami hanya merasa perlu dihormati sepenuhnya. Kami juga menghormati identitas Anda. Tapi jangan lupa bahwa umat Kristen di Tobelo juga mempunyai akal yang kuat. Identitas agama tidak bisa menjadi alasan untuk merasa terancam. Semua orang seharusnya bisa hidup saling menghormati. Aku setuju jika identitas agama tidak harus menjadi ancaman. Tapi bagaimana caranya memastikan bahwa umat Islam itu tidak merasa diabaikan? Stop! Kalian itu hanya butuh integrasi nasional. Hah? Integrasi nasional? Apa itu? Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya kelarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Integrasi nasional memiliki dua hal, yaitu vertikal dan horizontal. Integrasi nasional vertikal berarti bagaimana menyatukan pemerintah pusat dengan rakyat yang tersebar dalam wilayah yang sangat luas. Sedangkan integrasi nasional horizontal berbicara tentang bagaimana menyatukan keragaman yang ada di masyarakat. Paham kalian? Tidak. Peduli. Kalian sadar tinggal di mana? Rumah? Uniku? Kuningan? Jawa Barat? Lebih luas lagi? Indonesia. Nah, kalian tahu integrasi nasional Indonesia? Tidak. Integrasi nasional Indonesia adalah proses yang berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Identitas nasional juga menjadi aspek penting dalam integrasi nasional, yang merupakan perpaduan dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan cita-cita bangsa yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang penting integrasi nasional. Seberapa pentingnya sih? Integrasi nasional sangatlah penting untuk negara Indonesia, dikarenakan integrasi nasional ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang terdapat di negara Indonesia, sehingga diharapkan tidak adanya lagi pertikaian yang mengakibatkan perpecahan yang kelak terjadi karena perbedaan semata. Sudahlah, aku akan pergi. Tunggu dulu. Masih banyak hal yang akan membuat kalian damai. Siapa lagi? Coba dengarkan dulu. Faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu adanya persamaan sejarah, adanya ideologi nasional, adanya keinginan untuk bersatu, adanya ancaman dari luar, semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, adanya semangat gotong royong. Dan yang kedua ada faktor penghambat,
Yang pertama ada keragaman etnis, budaya dan agama, kesenjangan ekonomi, politik, identitas, pendidikan dan kesadaran kebangsaan, konflik horizontal, keberadaan konflik sosial dan separatisme, kebijakan pemerintah, media dan komunikasi. Pengembangan integrasi nasional. Menurut Howard Wilkins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, mencintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan kebangsaan yang sebelumnya tercerai-berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Yang keempat, ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal, Pelagedong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Selanjutnya yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dinamika integrasi nasional. Apalagi sih ini? Sudah, dengarkan saja. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Finlandia, pemerintahan Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketiga, ada integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik di mata kuliah, di perguruan tinggi, dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat ada integrasi elit massa. Dinamika ini ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, tamu kader PKK, dan kotak pos presiden. Yang kelima ada integrasi tingkah laku ataupun perilaku integratif. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja sama terintegratif dalam suatu aturan ataupun pola kerja yang teratur, sistematis, dan juga bertujuan. Selanjutnya adalah masalah integrasi nasional. Aku sudah banyak masalah tugas, masalah Masalah itu. Oh. Kalian itu sumber masalah. Oh gitu. Masalah integrasi nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor pluralitas yang antara lain meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada pluralisme geografis. Dari kondisi geografis Nusantara yang terdiri atas 12.667 pulau besar kecil, dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling terserak di muka bumi ini. Yang kedua, ada pluralitas etnik. Kenyataan yang ada ialah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari lebih 300 suku dengan 50 jenis bahasa yang berbeda. Yang ketiga, ada pluralitas religius. Kehidupan beragama telah mewujudkan keberagaman. Nah, kalian merupakan bagian dari pluralitas religius. Yang keempat ada pluralitas ekonomi. Di berbagai daerah nyata sekali bentuk-bentuk kehidupan ekonomi yang bervariasi, mulai dari kehidupan perdagangan, mulai dari sistem barter pada masyarakat tradisional pedalaman, sampai pada sistem ekspor impor modern dengan nilai tukar berupa uang. Dan yang terakhir ada pluralitas kekerabatan. Di bidang ini pun telah menunjukkan keberagaman di mana suku-suku bangsa menganut sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral.
pada kehidupan kekerabatan mereka. Hal ini telah mempengaruhi perbedaan hukum, adat, dan tata cara lainnya. Kalian mau terus-terusan seperti ini? Tidak. Kalian sudah sadar? Ya. Ya, tentu. Kami telah sadar bahwa ternyata negara Indonesia memiliki keberagaman. Dan kami adalah bagian dari keberagaman tersebut. Dan kami harus saling menghormati. Tetapi, kalian akan menghadapi tantangan dan ancaman integrasi nasional. Tantangan dalam integrasi nasional meliputi 1. Ketidakadilan. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu dapat menghambat upaya integrasi nasional. Hal ini seringkali disebabkan oleh diskriminasi dan kurangnya toleransi antar kelompok yang dapat memicu ketegangan sosial. 2. Penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang tidak adil atau tidak konsisten dapat menyebabkan masyarakat merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Ketidakpuasan ini dapat mengganggu integrasi sosial dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. 3. Eksploitasi. Eksploitasi dapat dialami oleh makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Keinginan untuk mengambil keuntungan sendiri dapat memicu terjadinya perpecahan di masyarakat, sebab banyak orang merasa haknya diambil hanya untuk menguntungkan satu pihak. 4. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur. Ketika aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak didengar atau tidak ditangani oleh pemerintah, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Masyarakat yang merasa diabaikan cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari pihak-pihak tertentu. 5. Kesenjangan sosial. Perbedaan yang signifikan dalam pendapatan dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat. Kesenjangan ini membuat terhambatnya integrasi karena kelompok yang lebih kaya dan yang lebih miskin cenderung terpisah. 6. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau latar belakang ekonomi dapat menghalangi tercapainya integrasi nasional. 8. Kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat mengakibatkan ketidakpuasan sosial dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 9. Keterasingan kelompok-kelompok yang merasa terasing dari masyarakat. Sebagian besar seringkali mengalami kesulitan dalam berintegrasi. Jika tidak ada upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut, maka integrasi nasional akan sulit tercapai. Cukup. Kami sudah tidak sanggup lagi mendengarnya. Selanjutnya, kalian akan menghadapi ancaman integrasi nasional. Dan itu adalah bagian penting yang harus kalian ketahui. Ancaman dalam integrasi nasional meliputi 1. Ancaman militer. Ancaman militer yang merupakan ancaman yang memakai kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mampu untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ancaman militer dalam negeri. Dapat berupa diantaranya A. Disintegrasi bangsa. Meliputi berbagai macam gerakan separatis yang berlandaskan pada sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah mengenai kebijakan pemerintah pusat. B. Keresahan sosial. Merupakan dampak dari adanya ketimpangan kebijakan di bidang ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kerusuhan massal. C. Upaya mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain, ekstrim atau tidak sinkron dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. D. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Yang kedua, ancaman militer luar negeri dapat berupa A. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. B. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. C. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Berikut beberapa contoh dari ancaman militer terhadap negara. 1. Agresi merupakan ancaman yang bersifat militer yang memakai kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. 2. Invasi merupakan serangan bersenjata kepada wilayah NKRI oleh negara lain. 3. Bombardemen mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lain yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. 4. Blokade
cara atau bentuk yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. 5. Spionase merupakan ancaman militer yang dilakukan kepada suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. 6. Sabotase merupakan ancaman militer yang dilaksanakan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. 7. Ancaman militer yang mempunyai motif aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas atau internasional, atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama dengan terorisme lokal. 8. Pemberontakan berupa penggunaan senjata. Selain pemberontakan, adanya perang saudara yang memakai senjata juga masuk ke dalam ancaman militer. Selain itu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer mempunyai karakter berbeda dengan ancaman militer. Tidak bersifat fisik dan biasanya bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Berikut beberapa contohnya. 1. Ancaman berdimensi ideologi. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini cenderung menuju pada kebebasan individu yang menonjolkan aspek liberalisme. 2. Ancaman berdimensi politik. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk membungkam pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Kemudian ada ancaman eksternal, yaitu berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Kemudian yang keempat ada ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya dapat membentuk topik-topik tentang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang pada umumnya menjadi dasar dari munculnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 5. Ancaman berdimensi teknologi informasi kejahatan juga terus menghantui perkembangan kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Seperti contohnya, kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. 6. Ancaman berdimensi keselamatan umum bencana alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami yang mengancam keselamatan umum manusia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Itu ada pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan di dalam UUD tersebut menitikberatkan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Indonesia ini menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia. Beberapa contoh nyata dari upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia. 1. Pendidikan multikultural. Pemerintahan Indonesia telah menerapkan kurikulum pendidikan yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. 2. Program bantuan keuangan dan pembangunan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga masyarakat dari berbagai kelompok dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. 3. Hari Nasional dan peringatan bersama. Negara Indonesia merayakan hari nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan sebagai momen untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. 4. Dialog antar agama dan antar budaya. Pemerintahan, lembaga swadaya, masyarakat, dan komunitas agama seringkali mengadakan dialog antar agama dan antar budaya. 5. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintahan Indonesia melalui aparat penegakan hukum berkomitmen untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin kesetaraan hukum bagi semua warga negara. 6. Promosi budaya dan seni. Pemerintahan dan berbagai lembaga budaya aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia yang beragam melalui sebagai kegiatan seni, festival, pemeran, dan pertunjukan. 7. Media dan komunikasi. Pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui media bersifat inklusif, tidak memihak, dan mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan. Cukup, kami sudah sadar Kami sudah paham dan kami sudah mengerti apa yang harus kami lakukan. Selain itu,
Pemerintah juga dapat melakukan berbagai upaya lain seperti 1. Akses pendidikan merata. Pendidikan yang merata memungkinkan semua warga negara dari Sabang hingga Merauke memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai nasionalisme dan toleransi. 2. Pembangunan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai memudahkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antar warga dari berbagai daerah. Ketika masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan agama lebih terhubung, ini akan mempererat hubungan antar warga serta memperkecil kesenjangan antar wilayah yang dapat menghambat integrasi nasional. 3. Perlindungan dan pelayanan yang sama untuk semua warga negara. Perlakuan yang adil dari pemerintah terhadap semua warga negara tanpa didiskriminasi menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Dan 4. Promosi nilai kebersamaan dan gotong royong. Pemerintah juga dapat mempromosikan nilai kebersamaan dan gotong royong melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan program pendidikan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam membangun integrasi nasional dan memperkuat identitas nasional. Masyarakat dapat melakukan upaya seperti 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kebersamaan. 2. Menghormati keberagaman budaya dan suku. 3. Membangun jaringan kerjasama antar kelompok.